ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الكتاب والثناء على الخير ورحمة الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل لنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارفعنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah kajian kitab Kutub Bijen yang saya hormati dan saya muliakan. Kemarin diterangkan oleh beliau pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Nawawi, bahwa seorang istri ketika melakukan pekerjaan rumah, dia mendapatkan pahala yang begitu besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah dari sebuah hadis yang begitu panjang, yang intinya adalah ketika seorang istri melakukan pekerjaan rumah, meringankan pekerjaan seorang suami, atau seorang istri memasakkan makanannya suami, menyiapkan makanannya suami, atau seorang istri, seorang ibu mencucikan bajunya seorang anak, dan lain sebagainya, atau seorang istri ketika mengandung, kemudian dia melahirkan, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin diterangkan bahwa ibadah yang paling mudah adalah ibadah dengan cara menikah. Bagaimana anjuran Rasulullah SAW kepada salah satu seorang pemudi, ketika pemudi ini minta nasihat kepada Rasulullah SAW, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri? Maka beliau Rasulullah menjawab, seandainya seorang istri menjilati atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badannya suami, itu belum bisa memenuhi hak-haknya seorang istri. Kemudian oleh Rasulullah SAW, kemudian orang pemudi ini bertanya lagi kepada Rasulullah, lantas saya ini lebih baik menikah atau tidak ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, tazawwaji fa inna fihi khairan. Menikahlah karena di dalam pernikahan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jadi ketika orang itu menikah, maka lebih mudah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dilakukannya ketika diniatkan ibadah dalam rumah tangga, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melanjutkan dawuhnya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah, ketika Siti Fatimah ini matul kepada Rasulullah SAW,
atas beratnya pekerjaan rumah yang dilakukannya, karena beliau ini adalah putri seorang pemimpin umat seluruh muka bumi ini, tetapi pekerjaan rumah ia lakukan sendiri. Makanya dikasih kabar oleh Rasulullah SAW bahwa seorang wanita ketika melakukan pekerjaan rumah dengan ikhlas, membantu melayani suami, menyiapkan segala sesuatunya, atau menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, atau mencucikan baju anak-anaknya, dan seterusnya, maka dia semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tadi dahulunya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah, halaman 13 pertengahan, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimatu, ayyuma imra'atin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadharallahu laha bi'aini rahmah." Ya Fatimatu, ayyuma imra'atin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadharallahu laha bi'aini rahmah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'alaina wa auladina wa dhurriyyatina wa tanamina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Ya Fatimatuhu Fatimah, ayu memroatin utawi endindini wong wadon, endindini wong seorang istri tabasamat iku mesem sapa imro'ah fi wajhi zaujiha ing dalem ngarepe bojo lanang imro'ah illa nadhara kejaba ningali sapa Allah Gusti Allah laha maring imro'ah bi aini rahmati kelawan pandangan rahmat. Dahulunya Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah, "Hei Fatimah, manakala seorang istri tersenyum di depan suaminya, ketika seorang istri pandang suaminya dia tersenyum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang istri tersebut, memandang wanita tadi dengan pandangan rahmat, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi di sini Allah punya anggota mata, anggota badan sebagaimana makhluknya tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberikan rahmat kepada wanita tadi, kepada seorang istri yang mana ketika dia berhadapan dengan suaminya maka dia tersenyum. Dan nanti juga akan keterangan bahwa ketika seorang suami memegang tangannya seorang istri, maka rontoklah, hilanglah dosa-dosa anggota tubuhnya melalui jari-jari tangannya. Kemudian ketika seorang suami memandang seorang istri atau saling memandang, maka hilanglah atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa melalui lubuk matanya. Dan ketika seorang suami merangkul seorang istri, maka dosa-dosanya dari anggota tubuhnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempermudah bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan menikah. Makanya Kanjeng Nabi sangat menganjurkan bagi umatnya untuk selalu untuk menikah, selain untuk beribadah juga untuk melanjutkan kehidupan berkembang biaknya manusia. Karena nanti kalau nggak menikah maka nanti manusia akan habis, nggak punya keturunan dan sebagainya. Ya Fatimatuhu Fatimah, ayu mra'atin utawi dindine wong wadon iku farisat iku nglemeake sapa si imra'ah di zawjiha maring bojo lanang imra'ah biti binafsin kelawan regone awak, regone ati. Ilanada kejaba undang-undang ha imra'ah munadin sapa wong undang minas sama saking langit istaghfiril amala madepo sapa sira wadon al amala ing amal faqad ghafara mongko temen-temen ngepura lagi kedue sira lagi maring sira wadon sapa Allah Gusti Allah ma ing barang takut kamakan Gusti sapa sira min dambika saking dosa sira wa barang ta'akhara kang kali apa sira. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan dawuhnya kepada putri paling dicintainya yaitu Siti Fatimah. Ya Fatimah, manakala seorang wanita melayani suaminya di atas ranjang dengan keridhoannya, dengan sukarelanya,
ketika seorang wanita melayani suaminya di atas ranjang dengan sukarela, dengan hati yang ridho, maka dari arah langit ada malaikat yang mengumumkan istaqbilil amala faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadapilah pekerjaanmu itu tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang dan dosa-dosamu yang telah lewat. Di seorang wanita atau seorang istri ketika melayani suaminya di atas ranjang dengan sukarela, tidak karena paksaan, tidak karena gerundel dan sebagainya, tapi memang benar-benar yang keluar dari hati yang paling dalam dengan keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lewat maupun dosa-dosa yang akan datang. Ini ibadah yang paling ringan. Jadi perkawis yang enak tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian hadis yang menjelaskan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kemudian Nabi menjelaskan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tadi sebelum hadis itu panjang sekali. Jadi setiap anggota badan itu ada shadaqahnya. Tapi shadaqahnya setiap ruas sendi-sendi daripada anggota badan itu ada shadaqahnya. Kemudian beliau bersabda wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan dalam kemaluan di antara kalian itu ada shadaqah. Maka salah sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, napa wonten ketika seorang itu melampiaskan syahwatnya dia dapat pahala, Kanjeng Nabi? Ketika dia melampiaskan syahwatnya, apakah dia tetap dapat pahala, Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, di balik pertanyaan tadi, seandainya dia lampiaskan syahwatnya kepada perkara yang haram, apakah dia tidak berdosa? Ini jawaban dari Rasulullah. Seandainya syahwat tadi dilampiaskan kepada perkara yang diharamkan, maksudnya dalam perzinahan, apakah dia tidak berdosa? Tentu dia berdosa. Makanya Rasul bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam kemaluan atau di dalam menghubung atau berhubungan dengan suami istri itu adalah shadaqah. Shadaqah itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hawana ya Fatimah ayu mar'atin kalian dindine wong wadon dahanat iku ngelengani sapa si imra'ah ra'sa zawjiha ing sirahe ing rambut sirahe bojo lanang zauja walihiyatahu lan jenggote zauj wa qasat lan guntingi sapa si zauja syaribahu ing prima si zauj wa qalamat lan ngetoki sapa zauja adhfirahu ing pira-pira kukune zauj illa saqa kejaba ngombeni ha ing ta'ah sapa Allah Gusti Allah minar rafiq saking arak kang bening al-mahtumi kang den tutupi wa min anharil jannati lan saking pira-pira pengawane surga wa awana lan gampangake sapa Allah Gusti Allah alaiha ing atase imra'ah sakaratul mauti ing sekarate mati wa tajidulan nemu sapa imra'ah qabruha ing kuburane imra'ah maudon ing pertaman min riyadil jannati kang setengah saking pertaman surga wa yakutulan nulis sapa Allah Gusti Allah laha karena imro'ah baro'atan ing lebaran dari saking neraka wal jawazalan bisa lewat ala sirati ing atase siratal mustaqim. Kemudian beliau Rasulullah SAW melanjutkan dawuhnya lagi, wahai Fatimah, manakala seorang wanita, seorang istri meminyaki rambut suaminya dan dan jenggotnya suami. Rambut suami disureni, dilengani sama sang istri. Ini jarang sekali, nggak ada kayak di Indonesia, nggak ada. Orang laki-laki biasanya yang menyanyi atau yang meminyaki ya dirinya sendiri, bukan seorang istri. Tapi seandainya ada seorang istri yang meminyaki rambutnya suami, juga jenggotnya suami diminyaki oleh seorang istri, kemudian kumisnya suami diguntingi sana, dirapikan oleh seorang istri, dan kuku-kukunya seorang suami digunting atau dipotongi oleh seorang istri,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya, memberikan minum seorang istri tadi dari arak yang sangat bersih yang masih tersegel. Artinya arak nanti di kiamat di surga. Arak itu kalau di dunia itu hukumnya haram, tetapi kalau di akhirat hukumnya adalah halal. Dan arak di jannah atau di surga nanti lebih enak daripada arak yang di dunia. Bukan hanya meminumi sebuah arak yang masih tersegel, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan baginya sakaratul maut. Yang mana sakaratul maut itu merupakan perkara yang sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri masih merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Tapi ketika seorang wanita atau seorang istri melayani suaminya dengan tadi membersihkan anggota badannya suami, memotongi kukunya, memotongi bringosnya, kemudian meminyaki rambutnya, maka dia ketika mau meninggal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapati kuburannya seperti halnya sebuah pertamanan dari pertamanan surga. Dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya sebuah pertamanan, sebuah taman dari tamannya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya atau menuliskan untuknya bebas dari api neraka dan mempermudah baginya untuk bisa lewat Shiratal Mustaqim. Ini bagi seorang istri yang melayani suaminya, membersihkan anggota badannya suami, baik merapikan bringosnya atau merapikan rambutnya, merapikan kuku-kukunya, maka dia dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia nanti ketika di surga akan bisa minum sebuah arak yang masih tersegel. Ini arak yang istimewa. Bukan hanya itu, ketika dia akan meninggal, dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan juga ketika di alam kubur, kuburannya tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah taman yang dimana dia akan menjadi nyaman di dalamnya tadi. Dan juga akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang atau bagi seorang istri yang benar-benar membantu membersihkan anggota badannya suami. Tapi ya sekali lagi bahwa jarang sekali ada yang seperti itu, artinya singkelangani seorang istri, kemudian yang memotong kukunya seorang istri sangat-sangat jarang. Meskipun ada, tapi sangat-sangat jarang. Kebanyakannya yang ada adalah yang memotong kukunya ya seorang dirinya sendiri, seorang suami, kemudian yang meminyaki rambutnya ya seorang suami sendiri, kemudian yang menyisir rambutnya ya seorang suami, bukan seorang istri. Jadi kalau dilakukan oleh seorang istri, maka pahalanya seperti itu tadi, sangat besar sekali. Wa ma'na ar-raqiqi utai makna lafaz ar-raqiq, al-khamru iku khamar as-safiyatu kan murni atau ibatu kan bersih. Wa makna mahtumi utawa mahtum iku amanu iku kang cegah min antanusa saking yen tong gepok ing mahtum nyatu apa tangan ila ayabuka kecuali yen tong cat al adroru sapa pira-pira kang bagus fatmahu ing tutupi mahtum. Wal mahtum utai mahtum iku asrafu iku luwih mulya min al-jairi tinimbang arak kang gili. Jadi arak yang masih tersegel itu barang yang istimewa, barang yang lebih baik daripada nanti arak yang seperti halnya mengalir seperti pengaran. Nanti di surga itu ada arak yang tersegel dengan botol yang masih tersegel. Kemudian juga ada arak yang mengalir seperti halnya kali atau pengawan. Nanti di surga ada arak yang mengalir, kemudian ada air susu yang mengalir, kemudian ada air bening, air putih yang mengalir, air madu yang mengalir, dan semuanya ada di surga. Tinggal manusia, tinggal penduduk surga, tinggal mengambil dia bisa meminum. Atau dia minta apa saja dalam surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimanjakan dengan Allah kelak di surga. Ketika di dunia sebisa mungkin untuk
akan berbanyak saru atau berbanyak bekal untuk di kehidupan kemudian atau di surga kelak. Jadi kalau dibandingkan dengan surga ya nggak ada apa-apanya di dunia ini. Hanya orang itu paling ngerekoso atau paling kesusahan untuk beribadah yang nggak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Jadi kalau sedang ketika dia sudah mendapatkan nikmat surga, maka nggak ada batasannya. Karena dia akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa ruwiya lan diceritake an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ing ngendika sapa Kanjeng Nabi. Idza ghasalat ing dalem nalikane nyuci almar'atu sapa wong wadon siya bazaujiha ing pira-pira dodote bojo lanange zaujah kata mongko nulis sapa Allah Gusti Allah la maring zaujah alfa hasanatin ing 1000 kebagusan wa ghafaralan kepura sapa Allah laha maring zaujah alfa sayyiatin ing 1000 keamanan barofa'alan ngangkat sapa Allah laha maring zaujah alfa darajatin ing 1000 derajat wastaghfaralan nyuwunake ngapura laha krana zaujah kullu syai'in apa saben-saben suci tolak akan muncul alai ing atase kullu syai' asamsu apa semini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ketika seorang wanita, seorang istri mencuci bajunya seorang suami, dia mencucikan bajunya suami dicucikan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya 1000 kebaikan. Diganti dengan 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuknya 1000 kejelekan. 1000 yang pernah dilakukan oleh seorang istri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat untuknya 1000 derajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi 1000 kali. Dan Allah bukan hanya itu saja, Allah juga semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang terkena sinar matahari pun memintakan ampun kepada wanita yang mencucikan bajunya seorang suami. Jadi sangat-sangat besar sekali pahalanya orang yang benar-benar berkhidmat kepada seorang suami yang dengan dengan keridhoannya, dengan sukarelanya, bukan karena memandang hal yang lain, bukan, tetapi memang benar-benar dia membantu suami mencucikan bajunya suami dengan sukarela, maka dia akan dituliskan 1000 kebaikan, diampuni dosanya 1000 kejelekan, dan diangkat derajatnya 1000 derajat, dan makhluk-makhluknya yang terkena sinar matahari pun akan memintakan ampun kepada wanita. Wa qalat lan ngendika sapa Aisyah sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha di hadis Nabi ini. Jadi apa jenenge? Sebagai imbalan daripada seorang wanita yang taat kepada seorang suami. Kemarin buahnya panjang sekali masalah atau banyak sekali dari kewajiban seorang istri kepada suami. Jadi seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal apa saja. Jadi ketika orang keluar rumah dia seizin suaminya, ketika membelanjakan hartanya suami dengan seizin suaminya, dan sebagainya. Ini balasannya. Balasannya adalah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah diterangkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang istri tidak sia-sia, artinya ketika dia berkhidmat kepada seorang suami tidak sia-sia. Meskipun berat bagi seorang istri, dia diberi pahala yang begitu besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat lan ngendika sapa Aisyah sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, syariru ma'zil mar'ati utawi suarane tenunane wong wadon iku yak diwi kumbandingi apa syariru ma'zil mar'ah atakbiro ing
bacaan takbir bisa dinilai dalam jalannya Allah. Siti Aisyah berkata, suara tenunan dari seorang istri, jadi dia menenun bajunya atau dondomi atau menjahit bajunya seorang suami, baik menjahit dengan mesin jahit atau dengan tangannya sendiri atau dia mengenam pakaiannya suami, maka itu suaranya tadi itu menyamai dengan bacaan takbir ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan takbir Allahu Akbar untuk menghadapi seorang musuh orang-orang kafir. Jadi sama dengan itu. Jadi dari itu hanya suara itu menyamai dengan bacaan takbir ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dawuhnya Siti Aisyah. Wa imra'atin utawi endine wong wadon kasat iku nganggoni sapa si imra'ah zaujaha ing bojo lanang imra'ah min husnina saking tenunane imra'ah illa kana kejaba ana iku la kedue imra'ah dikudu surga lawan saben-saben golongan ya atau alfi hasanatin apa 100.000 kebagusan. Dan manakala seorang wanita tadi, seorang istri tadi memakaikan baju dari hasil tenunannya, dari hasil dia menenun baju untuk suaminya, kemudian dipakaikan kepada suami, maka setiap lubang dari baju tadi itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kebaikan. Sangat banyak bagi seorang wanita. Orang yang orang laki-laki nggak punya bagian yang seperti ini. Yang punya bagian seorang wanita. Waqala ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku istara iku sapa simpan diyani krana keluargane man sayan ing suwi-wiji sumahan ala mongko kare-kare nggawa sapa simpan ing sek diyadi kelawan tangane man ilaihi maring diyadi hatta mongko nglungsuh sapa Allah Gusti Allah anu saking mandun pasabaina ing pira-pira dosane ing kira-kira dosa 70 sanatan tiap tahun ini. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang membelikan sesuatu untuk keluarganya, baik ini orang ini yang memberikan adalah suaminya atau istrinya, dia memberikan sesuatu untuk keluarganya, kemudian dia bawa sendiri suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala bawa sendiri untuk keluarganya. Dari barang siapa yang memberikan sesuatu untuk keluarganya, baik yang membeli tadi adalah seorang suami atau seorang istri, kemudian ia bawa untuk keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya selama 70 tahun. Ini sebagaimana saya katakan di Bali, mempermudah bagi seseorang beribadah kepada Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan. Sangat banyak sekali faedahnya orang itu menikah. Mempermudah dia untuk beribadah, mendapatkan pahala dari Allah. Gawa barang atau membelikan makanan untuk keluarga dari luar rumah kemudian dibawa ke dalam rumah, maka itu diganjar atau diberi pahala oleh Allah, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang sebanyak selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala lan dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong kufar wa hakin bunga ki sapa siman saring wong wadon fa annama baka monggo kaya-kaya sak temene nangis sapa siman min khasyatillahi saking wediring Allah. Wa man utai sapane wong baka iku nangis sapa siman min khasyatillahi saking wediring Allah. Harrama monggo ngaromati sapa Allah Gusti Allah jasa tau ing jasa iman alang mari ing ngatasi neraka. Dewe Kanjeng Nabi malih, barang siapa yang membahagiakan seorang wanita, barang siapa yang membahagiakan istrinya, maka seakan-akan dia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, barang siapa yang membahagiakan istrinya, membahagiakan seorang wanita dengan perkataannya atau dengan
tingkah lakunya sehingga istrinya menjadi bahagia, menjadi senang, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya atas nabi. Bagi seorang laki-laki akan ingin masuk surga, terbebas dari api neraka, sebenarnya tinggal membahagiakan seorang istri. Bicaranya menyenangkan seorang istri, entah diberikan baju atau dijak makan di luar atau diberikan makanan yang lebih enak dari biasanya. Itu juga termasuk salah satu cara untuk membahagiakan seorang istri, atau ketika liburan diajak keluar kemana, itu adalah salah satu membahagiakan seorang istri. Maka ketika ada seorang laki-laki yang membahagiakan istri seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya atas api neraka kelak di hari kiamat. Waqala nandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al baitu utai omah alladzi kan ikan iku ing dalam alladzi albanatu utai pira-pira anak wadon. Yanzilu iku tumurun sapa Allah Gusti, nurun lagi yunzilu nurun lagi sapa Allah Gusti Allah di ing dalam bait kula yaumin ing saben-saben dina, kula yaumin ing dalam saben-saben dina isnata syarata ing rolas rahmatan apane rahmati, wala tanqati ulan ora bisa putus-putus, wala tanqati ulan ora putus-putus ziaratul malaikat apa ziarah malaikat min dalika baiti saking ngono-ngono omah. Wayak tubuh dalam bodoh nulis sapa malaikatnya abawai inna maring wong tuwa loro kanan kula yaumin ing dalam saben-saben dina wale menungi ibadah tasabiina ing ibadah dipungguh sangat mati. Dari Kanjeng Nabi malih, sebuah rumah yang di dalamnya ada anak-anak wanita, anak perempuan. Sebuah rumah yang di dalamnya ada anak perempuan. Ini lebih daripada 1, 2, 3, 4, tapi semuanya perempuan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika seseorang itu memiliki anak dua anak perempuan, maka dan dia mendidiknya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya. Hadis yang lain seperti itu. Jadi ketika seseorang orang tua punya anak, ditakdirkan oleh Allah punya anak 2 perempuan atau 3 perempuan, bukan anak laki-laki, ini anak perempuan daripada 1, dan dia didik dengan baik, dimengertikan masalah ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya atas api neraka. Ini gede maziyah atau keistimewaan daripada seorang wanita. Jadi ketika dia punya anak wanita, maka dia itu merupakan penolong baginya kelak di hari kiamat. Nah, kalau di sini menjelaskan bahwa ketika sebuah rumah di situ ada beberapa anak wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan setiap harinya 12 rahmat ke dalam rumah tersebut. Dan malaikat selalu berziarah ke rumah tersebut. Dan malaikat tadi menuliskan kepada kedua orang tuanya setiap 1 hari 1 malam, seperti halnya kedua orang tuanya beribadah selama 70 tahun. Jadi ini hanya punya anak punya perempuan yang dididik dengan baik. Fadilahnya atau keistimewaan sebegitu besarnya. Jadi setiap harinya turunkan oleh Allah 12 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat selalu berziarah ke dalam rumah tersebut dan menulis kepada kedua orang tuanya seperti halnya orang tuanya beribadah selama 77 tahun. Ini rumah yang di dalamnya ada anak-anak perempuan. Ini hadis secara khusus, makanya Islam itu sangat-sangat menghormati, sangat mengistimewakan terhadap anak perempuan ini, bertolak belakang sekali dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu seorang anak perempuan tidak ada harganya, tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka menganggap kalau punya anak perempuan adalah merupakan aib bagi sebuah keluarga. Makanya di antara
perlakuan mereka yang sangat bodoh adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi bayi ketika masih anak masih bayi dan berjenis kelamin perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Makanya dikatakan sebagai orang-orang jahiliyah atau kebodohan dalam perilaku. Bukan bodoh dalam segi otaknya, bukan, tapi dalam segi perilakunya memang mereka bodoh, nggak bisa bodoh dalam segi perilakunya, itu mengubur seorang anak perempuan hidup. Kemudian dirubah oleh Rasulullah ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa agama Islam, maka dirubah, dimuliakanlah anak perempuan itu, dimuliakan dan dijunjung tinggi martabatnya. Kemudian diatur sebagaimana yang kemarin ketika lebih baik seorang wanita itu berada di dalam rumah daripada di luar rumah. Dan ketika seorang orang tua punya anak wanita yang lebih daripada satu, maka dalam hadis yang lain dijelaskan dia ketika mendidiknya dengan baik, maka dia akan menjadi penolong kelak di hari kiamat, dari api neraka yang dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah keistimewaan bagi seorang wanita yang telah diberikan oleh agama Islam, artinya dijunjung tinggi martabatnya seorang wanita. Ini nggak dimiliki oleh seorang laki-laki. Sebenarnya ya kalau melihat dari sini ya sebenarnya lebih enak seorang wanita. Jadi meskipun ketika dia menjadi seorang istri itu berat sekali, tapi kalau dia mau benar-benar menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahala. Al-faslu salisu utawi fasal kang kaping 3 fi fadli sholatil mar'ati iku ing dalem nerangake utamane sholate wong wadon fi baitiha ing dalem omahe mar'ah wa annahu lan satemene sholatil mar'ah fi baitiha iku afdalu iku luwih utama min sholatiha tinimbang sholate mar'ah fil masjid ing dalem masjid lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga ini menjelaskan tentang keutamaan sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya. Dan menjelaskan bahwa sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada sholat di masjid bersamaan dengan Rasulullah SAW. Ini masalah utama. Masalah utama. Apa boleh apa tidak seorang wanita sholat di masjid? Tetap diperbolehkan. Tapi ada batasan-batasannya, ada sekat-sekatnya, ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka haram baginya dia sholat di dalam masjid. Apa haknya? Di antaranya tidak berdandan dengan sesuatu dandanan yang bisa menarik orang laki-laki, membangkitkan syahwatnya laki-laki. Kemudian yang kedua adalah ketika dia keluar izin suaminya kalau dia sudah bersuami. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang biasa. Jangan sampai, artinya apa? Jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah, ketika dia keluar ke masjid tidak menimbulkan fitnah, maka nggak masalah. Dia sholat di dalam masjid. Tetapi kalau menimbulkan fitnah karena dia lagi macam atau bersolek dengan yang begitu minornya, sehingga laki-laki lain tertarik, ya maka nanti tidak diperbolehkan. Haram baginya untuk sholat di dalam masjid. Di sini masalah keutamaan. Jadi seorang wanita atau seorang istri sholat di rumah itu lebih utama daripada dia sholat di masjid yang diimami oleh Rasulullah SAW. Ruya dan cerita aki an ratu saking Muhammadun anim ruati kumedin asai saking wadoni saking wong wadon. Anim ruati kumaiti an asaidi saking wadone to tuju wadone kumet asaidi nisbatun iku nisbat ila bani sa'idah maring bani sa'idah. Qaumun iku qaum min al-khazrati saking kabilah khazraj. Apa anha
Faqalat maka ngucap sapa si imro'ah ya Rasulullah Rasulullah. Iki sak tempat ingsun iku dengan sapa si ingsun as-shalat ing salat salat panjenengan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alim tu ngerti sapa ingsun anaka ing satemene sira iku tuhibina iku demen sapa sira as-shalat ing salat salat ingsun. Wa sholatu ka hali utai salat wa sholatu ki hali utai salat sira waton fi baitiki ing dalam omah sira. Ai mau di baiti kita tegese panggonan kamar ira alladzi kan tanamina kang turu sapa sira ing dalam nabi iku khairun luwih bagus min sholatika tinimbang sholat ira fi hujratika ing dalam kamar ira. Diriwayatkan dari istrinya Humaid As-Sa'idi. Humaid As-Sa'idi atau istrinya Humaid As-Sa'idi ini datang kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat senang sholat bersamaan dengan panjenengan ya Rasulullah. Artinya sholat di masjid. Maka Kanjeng Nabi bersabda, alimtu annaka tuhibbina sholat ma'i wa sholatuka fi baitika khairun min sholatika fi hujratika. Aku mengetahui bahwa dirimu, wahai istrinya Humaid, aku mengetahui bahwa dirimu itu orang yang senang sholat bersama denganku, sholat di dalam masjid Nabawi. Akan tetapi sholatmu di rumahmu sendiri itu lebih baik daripada sholatmu di dalam kamar itu lebih baik daripada sholatmu di dalam kamar yang besar. Tapi bait dalam bahasa Arab itu kamar di dalam kamar. Jadi tempat yang sangat tersembunyi. Jadi kamar ada tempat sempit di dalam kamar. Nah, ketika seorang wanita itu sholat di tempat yang sempit itu di dalam kamarnya pribadinya itu dia lebih baik daripada dia sholat di dalam kamar yang besar. Di kamar besar kemudian ada kamar kecil digunakan untuk khusus sholat. Nah, di situ dia sholat di situ lebih baik daripada dia sholat di luar kamar yang kecil. Ada tahapan-tahapannya. Jadi sholatnya seorang wanita di dalam kamar yang kecil itu lebih baik daripada dia sholat di dalam kamar yang besar. Dan sholatnya seorang wanita di dalam kamar yang besar itu lebih baik daripada dia sholat di ruang tamunya, di dalam ruang tamu. Dan sholat di ruang tamu atau dalam rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di dalam masjid. Ini masalah keafdoliyahan, masalah keutamaan, bukan masalah larangan. Kalau masalah dia seorang wanita sholat di dalam masjid atau musola, tetap boleh, apalagi ada majlis taklimnya, ada pengajian yang diperbolehkan selama menjaga hak-hak atau menjaga batasan-batasan dari timbulnya fitnah. Artinya jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk sholat di dalam masjid atau dalam musola. Perkara yang menimbulkan fitnah diantaranya adalah ketika dia keluar rumah mau sholat berjamaah tapi dengan berdandan atau memakai baju yang menarik wanita laki-laki lain. Ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan fitnah tadi. Idomil ha'i kelawan domeha wawa utawi hujuratika kulu maudiin iku pasapan panggonan hujirakan den alih-alihi apa alaihi ing atase maudhe bicarati kelawan watu. Wa sholatuka utawi sholat sira atun wa sholatuki utawi sholat sira watun fi hujratiki ing dalam kamar ira iku khairun wa bagus min sholatika tinimbang sholat ira fi dariki ing dalam omah sira watun. Wa sholatuki utawi sholat sira watun fi dariki ing dalam omah sira watun khairun iku luwih bagus min sholatiki tinimbang sholat sira watun fi masjidi ing dalam masjid ingsun masjid Nabawi. Terus Kanjeng Nabi bersabda atau berkata kepada istrinya Humaid tadi bahwa sholatmu wahai wanita, wahai istrinya Humaid di dalam kamar yang paling tersembunyi itu lebih baik daripada sholatmu di dalam kamar. Sholatmu di dalam kamar itu lebih baik daripada sholatmu di ruangan tamu atau di ruang
persilakan. Dan sholatmu di ruangan tamu itu lebih baik daripada sholatmu dalam rumah. Dan sholatmu di dalam rumah itu lebih baik daripada sholatmu di masjid bersamaan dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Semakin seorang wanita itu sholat di tempat yang tersembunyi, maka semakin baik. Ini orang-orang dahulu, artinya zamannya Rasulullah SAW. Nah, sekarang seumpama dipraktekkan di dalam bermasyarakat kita, ya akan sepi masjidnya, akan sepi langgari. Karena apa? Karena yang banyak memenuhi langgar atau musola yang memenuhi masjid adalah seorang wanita. Rata-rata ya wong itu kabeh sing nglakoni jamaah, sing lanang-lanang lagi males kabeh atau kono sing lanang-lanang sing terus atau yang lagi berada di sawah atau berada di tambak atau masih bekerja. Yang memenuhi musola, yang memenuhi masjid yang rata-rata seorang wanita. Jadi boleh mereka di masjid, boleh mereka di musola dengan batasan tadi tidak sampai menimbulkan fitnah. Artinya apa? Ketika berangkat ke musola, jangan sampai membuat atau berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Contohnya tadi apa? Contohnya di bersolek atau berdandan atau memakai minyak wangi atau memakai baju yang tidak biasanya. Nah, ini bisa menjadikan orang lain tertarik dan ini akan menimbulkan fitnah yang diharapkan. Wadhalika utai mengkono afdol iku ditolak ziyadati satri iku krana nuprih tambahin nutupi fi haqqiha ing dalam takrib mar'ah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antu sholiya yen diutawi yen to salat sapa almaratu wong wadon fi baitiha ing dalam omahe mar'ah iku khairun wa bagus la kedue mar'ah min antu sholiya saking yen to salat sapa si mar'ah di hujratiha ing dalam kamar mar'ah. Wala antu sholiya lan yak dimiliki utawi yang tasawuf sapa semalah fi hujratiya ing dalam kamar mar'ah iku khairun wa bagus min antu sholiya tinimbang yang tasawuf sapa semalah dari ing dalam omah. Wala antu sholiya lan dimiliki utawi yang tasawuf sapa semalah dari ing dalam omah iku khairun wa bagus nah kedhe mar'ah min antu sholiya tinimbang yang tasawuf sapa semalah fil masjid ing dalam masjid. Bahwa kita akiwe hadis sapa al-Bayya kebaiki anta Aisyah sang Siti Aisyah. Kesimpulannya adalah seorang wanita yang sholat di tempat yang paling tersembunyi dari rumahnya, di dalam rumahnya. Jadi di kamar, di dalamnya kamar, ada sebuah kamar yang dalam itu lebih baik daripada sholatnya di kamar. Sholat di kamar lebih baik daripada di ruang tamu. Di ruang tamu lebih baik daripada sholat di masjid. Selama sholat itu lebih di tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang laki-laki atau orang lain, maka itu lebih afdol, lebih baik. Wakala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati utawi salate wong wadon fi baitiha ing dalem kamare mar'ah iku afdol luwih utama min salatiha tinimbang salate mar'ah fi hujratiha ing dalem kamar dine mar'ah. Di kamar yang lebih besar. Di kamar, di situ ada kamar lagi namanya bed. Kamar yang besar namanya hujrah. Wa sholatuha utawi sholate mar'ah fi mifda'iha ing dalam sentongi mar'ah fi zanatiha tegese sentongi mar'ah alatikan fi aqsa baitiha ing dalam pokok omah atau kamare mar'ah iku afdalut luwih utama min sholatiha tinimbang sholate mar'ah fi baitiha ing dalam kamare mar'ah. Di dahulunya Rasulullah, pokoknya sholatnya seorang wanita di tempat yang paling tersembunyi itu lebih afdol, lebih baik bagi seorang wanita. Ai sholatuha tegese utawi sholati mar'ah fi kulli ma ing dalam saben-saben barang kanakan ana apa ma'ah fa luwih samar iku afdola luwih utama. Ditahaq bi anil fitnati krana nyatane amane fitnah. Seorang wanita sholat di tempat yang lebih samar itu lebih baik bagi seorang wanita, lebih afdol bagi seorang wanita karena akan menjadikan tidak adanya fitnah. Fitnahnya membangkitkan atau terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
membagikan syahwatnya orang lain. Nah, meskipun itu seorang wanita yang sudah tua. Nanti wanita di sini bukan hanya dikhususkan bagi seorang wanita yang masih muda, meskipun tua pun juga sama hukumnya. Tua sama karena ada sebuah kaidah kullu sabiqatin laqitoh. Setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang menemukan. Jadi meskipun wis tuwa iku mesti ana sing seneng. Meskipun wis tuwa mesti ana sing seneng. Khawatirkan nanti ketika dia keluar rumah, ternyata ponggone ana sing seneng. Dadekno fitnah itu pun juga diharamkan. Artinya, hukum di sini sama antara wanita yang masih muda atau wanita yang sudah tua. Tapi nanti disebutkan lagi di bawah juga disebutkan bahwa seorang wanita yang sholat sendirian di rumah itu lebih afdal daripada dia sholat bersama dengan laki-laki lain di dalam mushola atau dalam masjid. Nanti disebutkan apa maksudnya, nanti akan saya sebutkan pada waktunya. Jadi seorang wanita baik wanita yang sudah tua atau masih muda, ini sama hukumnya. Artinya dia boleh ke masjid, boleh ke mushola selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, ya hukumnya haram. Lebih baik dia sholat di rumah bersama dengan keluarganya atau anaknya atau suaminya. Urawanya ta'akhir hati sofa Abu Dawud dan Imam Dawud an ibni Mas'udin saking ibni Mas'ud wa Hakim lan Imam Hakim wa Hakim lan Imam Hakim an Bumi Salamah saking Salamah. Faqala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati utawi salat wong wadon wagan iki disebutaken wagan hali ijene mar'ah iku dulu iku ngluwi itu utama atau ngluwi apa sih sholatul mar'ah ala sholatiha ing atase sholate mar'ah bil jami ing dalam kumpulan jami rijali tegese kumpulane pira-pira wong lanang bi khamsin kelawan 5 wa isrina lan 20 derajatan apa derajat. Jadi hadis itu kan yang Nabi bersabda sholatnya seorang wanita sendirian itu lebih utama daripada sholatnya dia dengan laki-laki lain terpaut 25 derajat. Dalam ilmu fikih disebutkan bahwa orang itu dapat 25 derajat kalau dia mau jamaah. Sholat jamaah baik jamaahnya 2 atau 3 atau selanjutnya. Kalau hadis di sini menyebutkan sholatnya seorang wanita sendirian di dalam rumah itu bisa melebihi pahalanya 25 derajat daripada dia sholat dengan seorang laki-laki dengan laki-laki yang bukan muslim atau laki-laki. Ya, maksudnya di sini apa maksudnya? Wanita yang masih muda, bukan mungkin sudah tua, tapi masih muda yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Jadi seorang wanita masih muda, ya kisaran umur 30-40 tahun masih muda. Ketika dia mau ke masjid nanti sholat dengan orang laki-laki mengakibatkan fitnah, maka dia lebih baik sholat sendirian di rumah. Dan pahalanya menurut hadis ini adalah lebih baik 25 lebih baik daripada dia sholat bersama dengan jamaah laki-laki terpaut 25 derajat. Ada hadis iki hadis iku mahmulun iku den tanggungake ala syabati ing atase wadon kang isih nom. Wa nahwi halas pada hadis ini diarahkan ke siapa? Diarahkan pada wanita-wanita yang masih muda. Jadi wanita-wanita yang masih muda ya lebih baik dia sholat di rumah. Tapi nak kapan diterapkan di masyarakat kita ya nanti itu nggak akan sepi, sholatnya akan sepi.
musola masjidnya akan sepi. Artinya yang ngepeki atau yang memenuhi dari musola yang memenuhi masjid ini adalah kebanyakan seorang wanita. Seperti ini ya, artinya kan sebisa mungkin ketika seorang wanita jamaah di musola atau jamaah di masjid, sebisa mungkin tidak menimbulkan fitnah. Dengan cara apa ya? Dengan cara tidak bersolek, tidak berdandan, tidak memakai minyak wangi. Memang benar-benar dia tujuannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau di dalam masyarakat itu ada tempat yang tersendiri bagi jamaah wanita. Seperti seumpama di kampung atau RT itu ada jamaah sendiri bagi wanita, jamaah bagi laki, supaya tidak timbul fitnah. Itu malah bagus. Itu melaksanakan jamaah. Akan campur laki-laki dan wanita, jadi timbul fitnah, akan timbul fitnah. Jadi agama itu sangat menjaga sekali. Dengan beribadah sangat-sangat dijaga, jangan sampai melakukan hal yang diharamkan oleh syariat. Baqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habba sholatil mar'ati sa'atan luwih den salat wong wadon ila maring Allah fi asyaddi makanin iku ing dalam banget dadi panggonan fi baitiha ing dalam kamari mar'ah dul mata apane petenge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang lebih dicintai sholatnya, yang lebih dicintai oleh Allah dari sholatnya seorang wanita itu adalah di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya. Panggonan yang paling samar, panggonan yang paling tersembunyi, ketika dia di situ, maka disitulah tempat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika sahabat Rasulullah SAW inna mar'ata satu menewang wadon iku takuju metu sapa si mar'ah min baitiha saking omahe mar'ah wa ma biha lan hale ora ana iku dia kelawan mar'ah baksun uta apa bahoyo baksun utai bahoyo ai alwawu tayawu kulil hali karena tutupan hal ai wal halu tegese utawi tingkat iku laisa ora ana biha kelawan mar'ah dorong apa bahoyo. Faya tasdifu mongko maraki ing mar'ah syaiton apa syaiton ayat tau tegese ngangkat apa syaiton asyara ing peninggali syaiton li ilaiha maring mar'ah li yubawiya drakono nyasarake sapa syaiton ing mar'ah. Faya kulo mongko ngucap sapa syaitan faya kulo mengucap sapa syaitan asyik dari syaitan la tamuriyanna ojo lewat temen sapa sira wadon ya hadin temu lawan wong suci illa ajatihi kejaba nggawake sapa sira wadon ing ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang keluar dari rumahnya dan dia tidak mendapatkan mara bahaya, jadi dia menganggap tidak ada mara bahaya, maka setan itu membisikkan, mendekati dirinya dan dia berkata kepada perempuan tadi, la tamuriyanna bi ahadin illa ajabtihi. Janganlah engkau lewat kepada seseorang, di depan seseorang, kecuali engkau bisa membuatnya terkagum-kagum dengan dirimu. Ina wong wedok nyongko atau seorang perempuan berprasangka bahwa dirinya ketika keluar itu aman, tidak ada apa-apa. Maka setan itu mendekati dirinya, menggoda dirinya, dan dia berkata kepada perempuan tadi, janganlah engkau lewat di depan seorang laki-laki kecuali engkau membuatnya takjub dengan dirimu. Entah dengan berjalannya, atau entah dengan gaya berjalannya, lenggak-lenggok, atau dengan cara bersoleknya, berdandannya. Ini cara setan untuk mengelabui atau menggoda manusia seperti itu. Jadi melewati seorang wanita.
ketika seorang wanita berprasangka bahwa dirinya ketika keluar rumah merasa aman, disitulah setan menggoda laki-laki melalui wanita dengan membisikkanlah kepada seorang wanita, kamu janganlah lewat di depan seorang laki-laki kecuali engkau bisa membuatnya terheran-heran, terkagum-kagum dengan dirimu. Wa innal mar'ata lan sak temene wong wadon natal bisiku yektine nganggo sapa si mar'ah siaga ing pira-pira dodote mar'ah kaya kulo ngucap sapa ahli sapa keluargane mar'ah aina turidina aina ing dalem di turidina ngarepake sapa sira wadon patak kulo ngucap sapa al mar'atu sapa mar'ah ai al mar'atu tegese sapa mar'ah audu nili sapa si ingsun maridon ing wong kang lara aus itu utawa nek sapa si ingsun janazatan ing jenazah au sholli utawa salat sapa ingsun fi masjidin ing dalem masjid wa ma abadat lan ora ibadah almar'atu sapa wong wadon roba ing pengirane mar'ah mislaan tak buka ali sepadane yen to ibadah sapa mar'ah ku ing robaha fi baitiha ing dalem omahe mar'ah. Sesungguhnya seorang wanita yang memakai bajunya dengan berdandan atau dengan bersolek, kemudian suaminya berkata kepada dirinya, kamu mau kemana? Kamu mau keluar kemana? Kemudian dijawab oleh wanita tadi, aku mau melihat orang yang sakit, aku mau takziah, aku mau sholat di dalam masjid, aku sholat di dalam masjid. Ini adalah merupakan alasan bagi seorang wanita ketika ditanya oleh suaminya. Jadi banyak alasan seorang wanita ketika mau keluar memakai bajunya, dia alasannya ada kalanya dengan alasan mau melihat orang sakit atau ingin melihat jenazah atau bersilaturahmi atau untuk sholat di dalam masjid. Nah, seorang wanita itu tidaklah beribadah kepada Allah yang lebih baik daripada dia beribadah dalam rumahnya. Jadi yang paling nabi bagi seorang wanita ketika beribadah di dalam rumah, tidak beribadah di masjid atau di musola. Dengan catatan tadi tidak ketika menimbulkan fitnah. Tidak kapan tidak ada fitnah sama sekali, ya nggak apa-apa dia di musola. Bahkan apabila ada majlis taklimnya atau ada pengajiannya di musola tadi atau ada pengajiannya di masjid tadi, maka yang lebih baik dia menghadiri atau sholat di dalam masjid atau dalam musola karena untuk menambah ilmu. Tidak apa-apa selama tidak ada fitnah. Wa Nabi Muhammadin Asy-Syaibani, nanti ceritakan Nabi Muhammad Asy-Syaibani, anahu bahasa teman Muhammad Asy-Syaibani, Quran ningali sapa si Muhammad Asy-Syaibani. Abdullah ing Abdullah ibn Syabab. Bahwa utawi Abdullah ibn Syabab iku sahabiyun iku sahabat. Ya yukhriju hale ngetokake sapa si Abdullah an-nisa ing pira-pira wong wadon mila masjid saking masjid yaumul Jumat ing dina Jumat. Wa yaqulan ngucap sapa si Abdullah ukhrujuna metu sapa sira wadon ila buyutikum maring pira-pira omah sira kabeh. Abi Muhammad Asy-Syaibah itu melihat Abdullah bin Asy-Syabab. Abdullah bin Syabab ini maksud sahabatnya Rasulullah SAW. Melihat dia dalam keadaan mengeluarkan para wanita dari masjid, dari Jumat. Jadi di zamannya beliau ini memang sudah ada, jadi orang-orang wanita mengikuti Jumat. Ini nggak apa-apa, selama tadi tidak timbul fitnah. Bahkan sebagian masjid itu di desa-desa itu masih ada seorang wanita mengikuti Jumatan. Nah, di mana sholat zuhurnya sudah gugur kewajibannya untuk melakukan sholat zuhur, karena dia sudah melakukan sholat Jumat. Meskipun tidak menjadi perukunnya dalam beribadah Jumat, karena yang menjadi
rukun atau menjadi berkewajiban itu adalah seorang laki-laki. Tapi seorang wanita melaksanakan kewajiban, maka gugur kewajibannya untuk melaksanakan. Di zamannya Abdullah bin Asy'ab ini banyak sekali beberapa orang wanita sholat di dalam masjid pada hari Jumat. Maka beliau itu mengeluarkan semuanya. Jadi beliau berkata, "Ukhrujna ila buyutikum." Keluarlah kalian dari masjid dan pergilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Padahal mongko utahe mengkono ukhrujna iku khairun iku luwih bagus lakunna kedue sira wadon. Sampai keluar, misalkan setuju keluar dari masjid, kemudian menuju rumahnya dengan setuju piyambak, menuju rumahnya masing-masing, itu lebih baik daripada dengan setuju. Jadi sholat di masjid. Ini adalah ucapannya Abdullah bin Ibnu Syahab. Perwan kita akhir hadis, hadisnya tegas ingklah hadis Sulaiman al-Lakhami, sapa Sulaiman al-Lakhami atau Baroni kan Baroni. Fil kabir ing dalam kitab Mu'jamul Kabir ai al-Mu'jamul Kabir itu kasih kitab Mu'jamul Kabir al-musannafi kan den aran fi asma'i sahabati ing dalam pira-pira asma'i sahabat. Jadi Mu'jamul Kabir ini sesuai urutan namanya sahabat dari alif sampai ya, sesuai dengan yang meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Waruwiya lan diceritake apa ana merakan sak temene wong wadon iku marat liwat sapa si imro'ah ala Abi Hurairah ta ing atase Abi Hurairah radhiyallahu anhu wariquha hali utawi gandane imro'ah iku ya sifu iku yang gerak apa rikuha faqala mengucap sapa si Abi Hurairah ala maring imro'ah aina ing dalam dituri kita ngarepaken sapa sira wadon ya amatal jabari amate datkan posisi olat ngendika ngucap sapa si imro'ah ilal masjid maring masjid olat ngendika sapa si Abi Hurairah awatatoya beti ana ta wewangin sapa sira ana ta gawe wewangin sapa sira qalat ngucap sapa imro'ah na'ambi na'am tatoya betu qala ngendika sapa Abi Hurairah farji'i mongko bali sapa sira qala tasiri mongko adusa sapa sira. Abi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah. Diriwayatkan ada seorang wanita yang melewati Abi Hurairah. Bertemu dengan Abi Hurairah. Sementara baunya ini sangat nyenggerak, jadi bau wanginya sangat nyenggerak. Maka dia berkata kepada wanita tadi, kamu mau kemana? Maka dijawab oleh wanita tadi, saya mau pergi ke masjid. Apakah dengan memakai minyak wangi seperti ini? Oleh ditanya lagi Abi Hurairah. Maka dijawab oleh wanita tadi, ya, saya mau ke masjid dengan memakai minyak wangi yang baunya seperti ini. Ini sangat-sangat harum. Maka dikatakan oleh Abi Hurairah, irji'i faghtasili. Pulanglah ke rumahmu dan mandilah. Basuhlah semua cuci bajumu, ganti yang lain. Fa ini krana sak temene ingsun iku sami tunggu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah layak barullah sholatan min imra'atin. Layak perlu orang terima sapa Allah Gusti Allah sholatan ing suami imra'atin saking wong wadon farajat kang metu sapa imra'ah ila masjid maring masjid warihuha hale utawi gandane imra'ah yaksifu iku nyenggerak apa rikuha hatta tarji'a sehingga bali sapa imra'ah fatal tasila mengko ngumbah sapa si imra'ah ta'atus sapa si imra'ah. Ada utai keterangan walaisa lan ora ana apa al-muradu kang karepake iku khususul husri iku khususe atus bal idhabu raihatiha balik ngilangi gandane imra'ah. Nah, setelah dijawab oleh wanita tadi bahwa tujuan dia mau ke masjid, tujuan dia memakai minyak wangi mau ke masjid, maka dikatakan oleh Abi Hurairah, pulanglah engkau dan mandilah.
Karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah menerima sholatnya seorang wanita yang keluar menuju masjid sementara baunya sangat harum, baunya sangat semerbak, sehingga dia kembali ke rumah dan mandi atau menghilangkan bau badan, bau wanginya tadi. Jadi ketika dari hadis ini bisa diambil sebuah kepahaman, boleh seorang wanita itu ke masjid, boleh seorang wanita itu mushola dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Apa contohnya fitnah tadi? Yaitu memakai minyak wangi atau memakai baju yang mencolok, baju yang baru atau baju yang baju yang baik, atau memakai perhiasan atau memakai kaca bersolek atau memakai emas-emasan, kakinya dipasang bendel atau bendel gerincing, itu malah diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi boleh mereka, seorang wanita itu boleh ke masjid, boleh ke mushola selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, maka lebih baik dia sholat di dalam rumahnya. Kalau tetap dia melaksanakan sholat di dalam masjid atau di dalam mushola sementara menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Dia malah bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi dari hadis ini memberikan kepahaman bagi kita, boleh seorang wanita itu ke dalam masjid, boleh sholat di dalam masjid, boleh sholat di dalam mushola selama tidak menimbulkan fitnah, tidak menarik laki-laki lain, tidak membangkitkan syahwatnya orang lain. Nah, tidak bisa dipahami syahwat itu hanya sekedar bangkitnya alfa-malon, bukan. Syahwat itu maksudnya adalah mailul qalbi, tapi condongnya hati. Dadekno wong seneng, dadekno wong liya seneng, dadekno wong liya seneng itu adalah syahwat. Namanya syahwat. Nah, di antara perkara yang bisa menjadikan orang senang adalah ketika seorang wanita itu memakai minyak wangi atau ketika seorang wanita itu bersolek, berdandan, memakai baju yang baru atau baju yang nipis yang baik, bukan baju-baju yang biasa digunakan untuk di rumah. Maka ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'atu ta pira-pira wadon kang njaluk pegat wal mutabarrijatu lan pira-pira wadon kang macak guna utawi mukhtali'atu wal mutabarrijatu iku al-munafiqatu pira-pira wadon kang munafik. Ai allati tegese pira-pira wadon yatlubna kang nuprih sapa si allati al-khul'a ing khulu min azwajihinna saking pira-pira bojo lanange allati min ghairi udhrin saking tanpa udzur wallati lan pira-pira wadon ya yudhirna kang metelake sapa allati azinata ing pepaes linnasi madheng manungsa al ajanibi kang liya-liya guna utawi allati al munafiqatu iku pira-pira wong munafik nifaqan lawan munafik amalian kan bangsa penggawean. Rawan ditakiwi hati sapa Abu Nuaimin Ali bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muftali'atu wal mutabarrijatu minahunna al-munafiqatu. Seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya namanya khulu. Seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya udzur namanya khulu, minta cerai kepada suami. Dan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasannya ketika dia keluar rumah, mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik artinya orang yang memperlihatkan antara dohirnya dengan batinnya itu tidak sama. Munafik itu adalah orang yang dohirnya menampakkan agama Islam, tapi dalamnya batinnya ingin menghancurkan agama Islam. Orang yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya udzur, dan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan muslim, itu adalah orang-orang yang
wa rawiya an Aisyah. Jadi hadis itu yang mawon. Ini berdasarkan waruya an Aisyah. Waruya diceritake an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Siti Aisyah kainana Rasulullah. Ing dalem antara utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku jari sunniku wong kang lungguh fil masjid ing dalem masjid. Wa aslu talafat aslu baina utawi aslafat baina iku antu dofa yen den mudhofake apa baina limuta'addidin maring lafat kang kewilangan wairi jumlatin kang ora jumlah. Fakafat mongko nyegah ing baina ma apa ma'an idhofati saking idhofah lil mufradi maring mufrad au anil idhofatu to saking idhofah aslan bakar pisan. Fasor mongko dadi apa aina iku li mujarrad rabti iku krana mligi nyambung wal mufajaati lan makna ngaget. Wa itu tawi it pada ing dalam sawise aina iku li mujarrad di mufajaatiha iku krana mligi ngukuhake makna ngagete baina. Wa Rasulullah itu awat Rasulullah tumtada wa jaris sunu khabari mutada. Karena kadang mengkono keterangan keuangan itu ingda sopo syekhuna sopo guru kita Yusuf bukan Syekh Yusuf. Wa qala lan dika sopo Ahmad Ad-Dardiri bainama utai bainama iku dofu zaman iku dorab zaman dofu kang dofake apa bainama ila jumlah paling jumlah summa dominat mongkar karimanku apa bainama makna syarti makna syarat farida mukrana mungkin dominat makna syarti kanat ono apa bainama la buka iku ora kena ora la ketuwi bainana min jawabin saking jawab. Wa jawabuha utawi jawab bainana iku la buka ora kena ora ayyakuna saking yen to ana apa jawab iku makrunan iku ten karengake bi'id karena kaya barang gunakan ing dalam kene panggonan au bi'idan utawa lawan idan al-fujaiyah ini kang makna ngaget karuni wal makna ta maknane baina awqati qauli Rasulullah iku lapat baina awqati qauli Rasulullah ing dalam antarane pira-pira waktu anane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan iku wong kang mungguh fil masjid ing dalam masjid ittakhalat tumadaan metu imra'atun sapa wadon min muzayyanatin saking muzayyanata saking qabilah muzayyanah. Ditaskiri kan maca taskiri ismu qabilatin iku arane qabilah min mudhor saking qabilah mudhor wa huwa utawi muzayyanah iku muzayyanatu bunu Ati ibni Tabikhata iku muzayyanah bin Ati bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudhor. Tarfulu kang lembrehake sapa imro'ah bi fathil fa'il lan fathil fa aitu tilu tegese ndawakake sapa imro'ah siapa ing dodote imro'ah bi zinatin ing dalam pepaes laha krana laha kedue imro'ah fil masjid ing dalam masjid. Terus niki dua wong panjang hadis niki sangat-sangat panjang. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di dalam masjid, yang saya baca tadi adalah menjelaskan masalah lafadznya, lafadz bainama. Saya tekankan di panjang. Cukup saya baca maknanya. Tapi yang saya baca tadi adalah menjelaskan masalah lafadznya. Mana tadi adalah menjelaskan masalah lafadznya baina. Saya jelaskan panjang-panjang. Intinya baina itu asalnya dimudhofkan pada lafadz yang mufrad. Nah, ketika baina itu dimudhofkan pada ma, maka ini mencegah baina untuk dimudhofkan pada lafadz yang mufrad atau bahkan kadang-kadang tidak dimudhofkan sama sekali. Dia dimudhofkan pada lafadz yang berupa jumlah. Kalau ingin tahu apa namanya latihannya dibaca sendiri, sudah saya beri makna. Nah, ketika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid Nabawi,
masjid yang berada di samping dalamnya Rasulullah SAW, datanglah seorang wanita dari kabilah Muzayyanah. Dari kabilah Muzayyanah dari kabilah Mudur dari kabilah Mudur. Nah, ketika dia seorang perempuan tidak datang kepada Rasulullah, dia itu dalam keadaan memakai baju yang panjang. Panjang tujuannya untuk menghiasi dirinya. Tadi sudah mengikuti masjid dengan memakai baju yang panjang tujuannya untuk bersolek atau berdandan, tidak memakai baju seadanya, tapi supaya sampean ketika seorang wanita ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, pasti yang digunakan baju yang terbaik atau baju yang terbaru. Seperti itu, bajunya panjang-panjang. Nah, ketika Rasulullah melihat seperti itu, apa yang kata Rasulullah? Faqala mau ngendika sapa Kanjeng Nabi, ayuhan nas wiling-wiling menungso, inhau nyegah sapa sira kabeh nisaakum ing pira-pira wadon ira kabeh an lubsi zinati saking nganggo paes wa tatahuri lan kemayu. Ai tahsin maksud tegese bagus saking lumaku fil masjid ing dalam masjid. Fa inna bani Israil krana satemene bani Israil iku lam yul'anu ora den laknati sapa bani Israil hatta al-basu sing nganggoake sapa bani Israil di asate sa'u ing pira-pira wadon bani Israil azinata ing pepaes wa tabaftaru lan kemayu sapa atau gumedhe wa tabaftaru lan gumedhe sapa Bani Israil ai maksud tegese mlaku sapa Bani Israil mutakabbirina halih gumedhe kabeh fil masjid. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang datang ke masjid tapi dengan memakai baju yang panjang yang tujuannya untuk berhias, tujuannya untuk mempercantik dirinya, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, ayuhan nas inhau nisa'akum, wahai sahabat, wahai manusia, cegahlah, laranglah istri-istri kalian untuk memakai perhiasan dan berjalan dengan sombong atau berjalan dengan kemayu di lingkar-lingkar di dalam masjid. Jadi cegahlah istri-istri kalian untuk memakai perhiasan dan berjalan dengan yang digaya-gaya atau dibuat-buat di dalam masjid. Fa inna bani Israila lam yul'anu hatta albasu nisa'hum az-zinata wa tabakhtaru fil masjid. Sesungguhnya Bani Israel itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memakaikan istri-istri mereka sebuah perhiasan dan mereka sombong ketika berada dalam masjid. Sombong dalam artian berjalan dengan digaya-gaya atau dibuat-buat. Jadi ini jangan sampai umatnya Rasulullah sama dengan umatnya atau Bani Israel yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pengakuan daripada seorang wanita yang ketika berada di masjid itu memakai baju yang panjang dan berjalannya pun digaya-gaya atau di lingkar-lingkar seperti itu. Di lingkar-lingkar kemayu lah bahasa Jawanya kemayu. Rawan ta'aqihu yang hadis sapa Ibnu Majah wa hadis zinatu utawi ikilah pepaes iku kabiratun iku dosa. Ida tahaqqaqat ing dalam nalikane nyoto al fitnah apa fitnah. Nah, berhias ini bisa menjadi sebuah dosa yang sangat besar kalau memang nanti akan menjadikan fitnah. Nah, kalau tidak menjadikan fitnah, maka hukumnya adalah makruh. Kalau tidak terjadi fitnah, hukumnya makruh. Amma mujaratu khasyatiha, anapun memiliki wedi fitnah bahwa mongko utawi di zina iku makruh iku makruhake.
Aum al-dhaniya tu sementani nyono hari fitnah bahwa mongko utawi hari zina haram itu haram wa yukafiratin kang ora dosa gede. Karena kaya al-faedah kama keterangan apa tekan al-faedah Imam Ibnu Hajar sebagai Ibnu Hajar. Jadi seorang wanita yang memakai perhiasan, yang bersolek, yang berdandan ke masjid apabila benar-benar menimbulkan fitnah, artinya membangkitkan syahwatnya kaum lelaki yang bukan mahrim, maka hukumnya adalah dosa besar. Tetapi kalau sama sekali tidak menimbulkan fitnah, tidak mengkhawatirkan fitnah, hanya sekedar ketakutan dikhawatirkan timbul fitnah, maka nanti hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau ada prasangka nanti menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Haram yang tidak termasuk dosa besar. Tapi paling kecilnya, paling andap atau paling rendahnya seorang wanita ketika berdandan dikhawatirkan akan timbul fitnah, itu hukumnya makruh. Nah, kalau nggak ada kekhawatiran sama sekali, artinya ya nggak mungkin, mesti ada kekhawatiran. Jadi ketika seorang wanita berdandan, ini mesti dikhawatirkan timbul fitnah. Nah, kalau dikhawatirkan, maka nanti hukumnya makruh. Kalau memang terjadi fitnah, nyatanya terjadi fitnah, artinya bisa membangkitkan syahwatnya laki-laki lain, condongnya hatinya orang lain kepada wanita tadi, maka nanti hukumnya termasuk dosa besar. Kalau hanya sekedar praduga atau dugaan akan timbul fitnah, hukumnya adalah haram yang tidak sampai dosa besar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab.